Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang tafsir surah Al-Qari'ah. Jikalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tafsir secara umum dari surah Al-Qari'ah, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tafsir secara rinci dari ayat surah Al-Qari'ah. Mengulang sedikit tentang pembahasan yang lalu, bahwasanya terdapat suatu hadis yang menjelaskan keutamaan surah Al-Qari'ah secara khusus, di mana riwayat tersebut disebutkan dalam tafsir Al-Baydawi, di mana dikatakan dalam hadis tersebut, siapa yang membaca surah Al-Qari'ah maka Allah akan memberatkan timbangan-timbangan amal kebajikannya pada hari kiamat. Namun kata ulama, hadis tersebut hadis yang dhaif. Bahkan ada ulama yang mengatakan hadisnya maudhu', hadisnya palsu. Dan yang mengatakan tersebut yaitu salah satu imam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang palsu. Yang kemudian kesimpulannya kemarin bahwa tidak ada keutamaan secara khusus pada surah Al-Qari'ah, namun kalau ditinjau dari keutamaan secara khusus umum, itu ada dikarenakan dia termasuk pada surah-surah Al-Mufassal. Kemudian secara umum dari surah Al-Qari'ah ini, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11, itu pembahasan di dalam surah tersebut terbagi menjadi 3. Pembagian yang pertama mulai dari ayat pertama sampai ayat 5, yaitu menceritakan tentang penekanan tentang adanya hari kiamat, yang kemudian bercerita tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua dari surah ini yaitu ayat yang ke-6 dan 8, di mana kedua ayat tersebut bercerita tentang akan adanya hari penimbangan amal, bahwa semua amal yang akan kita lakukan, baik dan buruknya, maka semua itu akan ditimbang, kecil maupun besarnya. Kemudian yang terakhir yaitu mulai dari ayat 7 kemudian lompat ayat ke-9 sampai habis, yaitu bercerita tentang akan adanya hari pembalasan dari tiap-tiap amal yang kita lakukan. Maka inilah secara umum pembahasan dari surah Al-Qari'ah. Kita masuk pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah,
al-qari'ah. Al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Maaf, mal qari'ah, apa itu hari kiamat? Kemudian ayat ketiga Allah mengatakan wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ayat 1 sampai ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kata al-qari'ah, dengan kata al-qari'ah. Di mana kata al-qari'ah di sini langsung Allah sebutkan sekaligus di awal-awal ayat berulang kali, berulang kali, bahkan sampai 3 kali. Ya. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Sampai 3 kali Allah sebutkan kata al-qari'ah. Pertanyaannya, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang sementara itu di awal ayat dengan sebutan kata al-qari'ah? Padahal cukup 1 kali, ya, itu sudah kalau 1 kali saja disebutkan itu sudah cukup. Tapi di sini sampai diulang 3 kali kata al-qari'ah tersebut. Kata para ulama, sengaja Allah sebutkan kata al-qari'ah di awal ayat dengan pengulangan beberapa kali, bahkan sampai 3 kali, dalam rangka untuk menarik perhatian bagi orang yang membaca serta orang yang mendengarkan, ya, sehingga diulang al-qari'ah. Kalau belum mengundang perhatian, terulang lagi wa ma adraka mal qari'ah. Kalau masih belum, terulang lagi sampai 3 kali wa ma adraka mal qari'ah. Pengulangan tersebut, ya, berulang kali. Sementara itu baru di awal ayat, baru di awal pembahasan, ulama mengatakan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menarik perhatian hamba-hambanya yang membaca surah tersebut. Ingin menarik perhatiannya orang-orang yang mendengarkan ayat tersebut. Ada apa dengan al-qari'ah? Sampai disebutkan berkali-kali, padahal itu baru di awal pembahasan. Di awal pembahasan. Sama halnya ketika kita ingin memberitahukan khabar kepada seseorang, yang kemudian kita ulangi itu pertanyaan. Semoga. Semoga 2 kali. Ya, semoga ya agak tuh. Bikin penasaran. Mutauji be. Allah, itu. Mutauji kemarin. Diulang 2 kali. Be kemarin mutauji sampai 3 kali. Bicaranya apa? Pengulangan di sini maksud daripada Allah Subhanahu wa taala, atau tujuan daripada Allah untuk mengulangi kata al-qari'ah sampai pada pengulangan 3 kali itu dalam rangka untuk menarik perhatian bagi orang yang ingin membaca ataupun yang ingin mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia sudah tertarik, ya, perhatiannya sudah tertuju pada apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin beritahukan, maka otomatis orang yang
perhatiannya tertarik pada sesuatu apa yang diinginkan oleh si pembicara, maka dia akan memperhatikan kata demi kata dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Dari apa yang maka dia akan memperhatikan dengan jeli, dengan seksama, menyimak dengan baik dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Apalagi ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Al-Qari'ah. Pertanyaannya, apa makna daripada Al-Qari'ah? Apa makna daripada Al-Qari'ah? Apa terjemahannya Al-Qari'ah kalau di Al-Quran? Hari kiamat. Al-Qari'ah atau hari kiamat itu mempunyai nama-nama yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara nama-nama hari kiamat, coba sebutkan apa di antaranya nama-namanya hari kiamat? Apa? Apa? Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul qiyamah, hari kiamat. As-sa'ah. Apa lagi? Al-haqqah, Yaumul hasrah, hari penyesalan. Banyak ya? Banyak. Tergantung dan nama-nama hari kiamat itu selalu mensifati keadaan orang-orang pada hari tersebut. Ya. Dan itu semuanya masuk tadi yang disebutkan. Ingat di antaranya Al-Qiyamah, dan itu ada pada surah Al-Qiyamah. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah kamu mau diberitahukan tentang hadis kejadian Al-Ghasyiyah? Tentang kejadian yang ghasyiyah, yang membuat kita panik. Panik, Al-Ghasyiyah. Ini diantara nama hari kiamat. Kemudian ada juga namanya Al-Waqi'ah. Itu hari yang betul-betul pasti terjadi. Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Jadi tidak usah ragu bahwasanya hari kiamat itu datang jika atau tidak. Ya. Allah sudah mengatakan atau bahkan Allah mensifati hari kiamat itu dengan waqi'ah. Sesuatu hal yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Kemudian sesuatu hal yang pasti terjadi. Saking pastinya terjadi, ketika Nabi SAW bercerita mensifati hari kiamat itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Bu'istu ana was-sa'atu kahatain." Yes. Kata Nabi, saya diutus sementara hari kiamat antara diutusnya diriku dan hari kiamat kahatain. Sambil begini tangannya Nabi. Dhamma baina sababati wal wusta, menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah, didempet. Dekat. Ini menunjukkan antara diutusnya Nabi sama hari kiamat sebegini saja, saking dekatnya. Dan Nabi SAW membicarakan hal tersebut itu pada tahun 1400 tahun yang lalu. Lantas bagaimana dengan sekarang? Betul-betul sangat dekat. Macuannya 5. Kalau bahasanya kita mopo nih. Betul-betul sudah tua ini dunia. Kemudian di antaranya itu tadi nama-nama hari kiamat ada Al-Haqqah. Al-Haqqah juga artinya
hari yang betul-betul pasti terjadi, al-haqqah, hari yang pasti terjadi. Kemudian hari kiamat juga diantara namanya at-tammah, at-tammah. Apa ayatnya itu? Tammatul kubra. An-Nazi'at. Apa ayatnya? فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, maka tatkala datang apa? At-tammah, bencana yang sangat besar. Ya, bencana yang sangat besar. Kemudian nama lain daripada hari kiamat juga disebut sebagai as-sakhah. As-sakhah. Dalam surah itu Abasa. Fa idza ja'atis sakhah, maka tatkala datang apa? Waktu sakhah. As-sakhah adalah teriakan yang sangat-sangat keras. Teriakan yang sangat keras. Kemudian di antara namanya lagi yaitu al-azifah. Al-azifah, yaitu hari atau peristiwa atau kejadian yang sangat-sangat dekat. Yang sangat-sangat dekat. Al-azifah, peristiwa atau kejadian yang sangat-sangat dekat. Kemudian di antaranya nama lain daripada hari kiamat al-qari'ah. Al-qari'ah. Pertanyaannya, apa makna secara bahasa dari kata al-qari'ah? Ya, apa makna secara bahasa? Al-qari'ah itu datang dari kata qara'a yaqra'u. Setimbang dengan apa ini? Qara'a yaqra'u setimbang dengan nasaranya suruh. Fataha yaftahu. Kenapa masuk bab di situ? Kenapa infilnya ada huruf halqi? Fataha yaftahu qara'a yaqra'u. Ya. Al-qari'ah itu kata dasarnya qara'a yaqra'u. Apa artinya al-qari'ah? Arti dasar dari kata al-qari'ah yaitu kata dasar, arti dasar dari kata al-qari'ah yaitu suara yang sangat keras. Ya. Suara yang sangat keras disebabkan karena apa? Terjadinya perbenturan antara dua benda. Saya ulang. Arti dasar ya dari kata al-qari'ah yaitu suara yang keras, suara yang mengagetkan, disebabkan karena dua benda yang saling berbenturan. Bagaimana kalau dua benda yang sama-sama keras kemudian bertemu, kemudian dibenturkan satu sama lain, maka akan menghasilkan suara yang besar. Al-qari'ah itu maknanya, yaitu suara yang sangat-sangat besar, suara yang sangat menggelegar, disebabkan karena dua benda yang dipertemukan, yang saling berbenturan. Maka ketika disebutkan kata al-qari'ah
berarti maknanya adalah suara yang sangat mengerikan. Dan itu nanti terjadi pada hari kiamat. Terjadi pada hari kiamat. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah yaitu suara yang sangat-sangat mengerikan yang terjadi pada hari kiamat. Itu makna aslinya. Arti dasarnya. Mal-Qari'ah, apa itu suara yang mengerikan? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu suara yang mengerikan? Pertanyaannya sekarang, suara apa yang mengerikan tersebut? Suara apa kira-kira itu? Ulama tafsir ada dua pendapatnya. Yang pertama, kata makna suara yang mengerikan pada makna Al-Qari'ah yaitu suaranya sangkakala. Suara tiupan sangkakala. Berapa kali ditiup sangkakala? Siapa yang bilang? Hah? Berapa kali? 3 kali. 2 kali. Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Jadi ulama mengatakan makna daripada Al-Qari'ah itu adalah suara yang sangat-sangat menggelegar, suara-suara yang sangat keras disebabkan karena 2 benda yang dibenturkan, ya, dibenturkan. Pertanyaannya, suara apa itu? Pendapatnya ulama yang pertama bahwasanya suara tersebut adalah suara sangkakala yang terakhir, entah itu yang kedua ataupun yang ketiga. Di mana suara sangkakala tiupan yang terakhir itu menandakan bahwasanya semua makhluk yang hidup kemarin kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu matinya dalam keadaan kecelakaan, kemudian matinya dalam keadaan terbuang hilang di laut atau dimakan oleh binatang, segala macam bentuk kematian. Maka ketika ditiupkan sangkakala yang terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir pada hari kiamat. Apapun bentuk kondisinya itu, entah dia mati kecelakaan kemudian anggota tubuhnya berserak-serakan, ataukah dia meninggal dalam keadaan hilang di lautan, ataukah dia meninggal karena dimakan oleh hewan buas sehingga tertelan, entah dia meninggal atau di dalam kuburannya. Yang jelas pada hari itu ketika sangkakala ditiup yang terakhir kalinya, ya, entah yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluknya. Dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 87. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah." Pada hari ketika ditiupkannya sangkakala, ya. Kalau kita buka buku tafsir di sini, yunfakhu fis-sur, ada yang mengatakan 2 kali ditiupnya, ada yang mengatakan 3 kali. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Maka ketika sangkakala ditiup, semua manusia, semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi itu akan merasakan yang namanya kaget. Saking suara sangkakala ini saking besarnya, saking gemetarnya, saking dahsyatnya suara sangkakala tersebut. Maka semua makhluk yang di langit maupun yang di bumi itu merasa kaget, tercengang, heran-heran. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita buka buku tafsir di sini,
pada kata illa man Allah, ada beberapa makhluknya Allah yang ketika sangkakala ditiup mulai dari yang pertama sampai terakhir, keadaannya mereka be aja, biasa-biasa saja, kaget tidak, takut juga tidak, gemetar juga tidak. Pokoknya keadaannya ketika ditiupkan sangkakala mulai dari yang pertama sampai yang terakhir itu biasa-biasa saja. Siapa di antaranya? Saya bisa sebutkan. Malaikat Munkar Nakir. Ya, malaikat Munkar dan Nakir itu ketika ditiupkan sangkakala mereka biasa-biasa saja ekspresinya. Kemudian di antaranya Jibril, ya, itu biasa-biasa saja. Kemudian termasuk nih bidadari surga, itu be aja kok ekspresinya. Kemudian di antaranya lagi malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala tersebut, biasa juga ekspresinya, karena dia tonji yang tiup ya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa kullun atau dakhirin, dan masing-masing hamba akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dakhir, hina, tunduk patuh. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya makna al-qari'ah berupa suara yang sangat menggelegar disebabkan karena dua benda yang saling berbenturan. Itu makna yang pertama adalah tiupan sangkakala. Kemudian makna yang kedua, ya, dari makna suara yang menggelegar itu adalah suara benturan benda langit sama bumi. Jadi semua benda langit yang ada di langit itu nanti dibenturkan sama bumi. Pada di tekoloan, apa namanya itu? Alat-alat, begitu nanti dibenturkan. Bumi sama langit, semua bendanya langit, kemudian semua bendanya bumi, isinya bumi, kemudian dibenturkan. Ini makna al-qari'ah. Langit yang begitu luasnya yang kita lihat sekarang, kemudian bumi yang begitu indahnya yang kita lihat dengan pohon-pohonnya, gunung-gunungnya, pemandangannya, lautannya dan seterusnya, maka nanti akan dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari benturannya benda-benda langit sama bumi itu pasti akan menghasilkan bunyi yang sangat menggelegar, yang sangat-sangat besar. Yang sangat-sangat besar. Yang namanya kalau dipesibutui, berarti bagaimana kondisinya langit? Bintang-bintangnya berjatuhan. Dan kita tahu jumlahnya bintang-bintang di langit itu bukan cuma 100, 200, 1000, 1 juta, tapi banyak sekali. Ya. Bagaimana dengan kondisinya planet-planet yang lain? Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan idzas samaa'u fatarat, unsyaqqat juga. Apabila langit itu menjadi fatar, terbelah. Kalau dipesit tumbuh berarti pasti pecah. Wa idzan nujumu kadarat, maka apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idzasy syamsu kuwirat, ini berlanjut nanti pembahasannya sampai wa idzal, bagaimana nanti yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa idzal jibalu suyirat. Saking dahsyatnya kejadian pada hari kiamat nanti. Meteor saja ya, atau bom
yang kita kenal dengan sejarahnya Jepang yang pernah dibom itu bagaimana ledakannya sangat luar biasa dan itu meramaikan satu dunia. Lantas bagaimana nanti kalau benda-benda yang ada di langit semuanya berjatuhan dikarenakan dibenturkan sama bumi beserta isi-isi, bagaimana suaranya geria? Yang kemudian ada di antara kita mau cita-citanya supaya dapat hari kiamat. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang mendapatkan hari kiamat kecuali dia adalah orang yang paling hina. Maka jangan selalu bercita-cita kesimpannya umurku supaya saya lihat pemandangan hari kiamat. Cukup kita membayangkan hari kiamat itu, kita membaca ayat-ayat tentang kiamat. Ya. Kata Nabi SAW, ada 3 surah yang dimana ketika engkau ingin melihat gambaran besarnya hari kiamat dan seolah-olah engkau menyaksikan hari kiamat, maka baca 3 surah ini. Yang 3 surah ini, siapa yang tahu? Kata Nabi ada 3 surah yang kalau engkau ingin melihat kejadiannya hari kiamat, seolah-olah engkau ada di situ, maka baca katanya 3 surah ini. Surah apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Yang pertama, surah apa? Ada suara tapi tidak ada orang. Kurang tepat. At-Takwir. 1. Yang kedua, Al-Infitar. Yang ketiga, Al-Insyiqaq. 3 surah ini, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, kata Nabi, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yal 'aini falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Apabila salah seorang ingin melihat kejadian hari kiamat, maka yang kemudian seolah-olah dia berada di hari tersebut, maka hendaklah dia membaca 3 surah ini, At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Infitar. Baca sama tafsirannya, itu baru berasa. Baru berasa. Bagaimana hara hurunya ya, tentang hari kiamat, kejadiannya begini dan begitu dan seterusnya. Ini makna yang kedua dari apa? Dari makna kata al-qariyah, yaitu suara yang menggelegar, suara yang sangat keras disebabkan 2 benda yang saling berbenturan, berbenturan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian di antara faedah selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulangi kata al-qaryah ditambah 2 kali pertanyaan. Allah mengulangi kata al-qaryah ditambah 2 kali bertanya. Mal qaryah wa ma adraka mal qaryah. Pengulangannya 3 kali, kemudian penanyaan, bentuk tanyanya 2 kali. Saking pentingnya yang namanya pemberitahan al-qaryah. Ulama mengatakan Allah mengulangi tersebut dalam rangka untuk memberitahukan kepada seluruh manusia
bahwasanya kejadian pada hari kiamat betul-betul kejadian yang sangat menakjubkan. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang kecil. Tsunami saja, ya, atau gempa yang kemudian beritanya kemarin tentang di Palu, bagaimana hebohnya satu Indonesia untuk memberitahukan, baik itu dari televisi, radio, dan seterusnya tentang gempa. Itu baru gempa, yang dimana disebutkan ketika kejadiannya kemarin waktu gempa Palu, itu seolah-olah tanah itu dilipat. Begini, kayak apa? Dan tunan apa? Kayak begini tanahnya, aspalnya goyang begini. Itu baru tsunami atau gempa. Begini, maleko-leko. Lantas bagaimana dahsyatnya nanti kejadian hari kiamat? Gambarannya, guntur-guntur bagaimana saja, itu sudah cukup membuat hati kita tunduk dan merasa takut. Kalau guntur, ya, guntur kemudian yang suaranya itu keras sekali, kemudian pas-pas di atas atap atau di atas rumah itu guntur, maka pada hari itu kayak langsung ingat astagfirullah atau apa dan seterusnya, langsung berzikir. Itu baru dikasih begitu, dikasih kaget sama guntur-guntur yang seperti itu. Lantas bagaimana dengan dahsyatnya hari kiamat? Yang kemudian disinilah makna yang sesungguhnya bahwasanya Allah mengulangi kata Al-Qari'ah kemudian ditambah dengan kata tanya 2 kali, itu menunjukkan bahwasanya kejadian ini adalah kejadian yang sangat-sangat besar, bukan sesuatu hal yang main-main dan bukan sesuatu hal yang tidak pasti. Pasti datang. Pasti datang. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu, pada hari kiamat maksudnya, ya, yakunun nasu, manusia, kal farash, seperti apa? Apa artinya farash di situ? Laron. Kal farashil mabthuth, seperti laron al mabthuth yang diterbangkan. Diterbangkan. Pada hari itu manusia seperti laron yang diterbangkan. Ulama tafsir, ya, ketika menjelaskan makna al-farash itu adalah hewan yang terbang, tapi hewannya semacam biasa gitu kalau bakar api yang kemudian ada saja hewan terbang itu yang mendekat ke api. Ada toh? Kalau mapalua api ki, bakar ikan ke bakar apa ke, pokoknya kalau nyala api pasti ada saja hewan yang punya sayap kemudian terbang di dekat api. Ada atau tidak? Ada. Itu maknanya al-farash. Yauma takunun nasu kal farash. Pada hari kiamat manusia itu seperti al-farash, binatang yang ketika dinyalakan api dia mendekat ke api tersebut. Lalu kemudian masuk ke api tersebut. Lalu kemudian kita perhatikan binatang yang mendekat ke api, ke dekatnya api, bagaimana caranya terbang? Tidak terarah toh, atau bahasanya larang. Bagaimana larang itu terbang? Tidak terarah, mau ke kanan, mau ke kiri, pokoknya mau begini. Tidak menentu, mau kemana pokoknya macam ini betul. Tidak tahu mau kemana. Maka manusia seolah-olah ketika digambarkan oleh Allah pada hari kiamat yang masih hidup pada waktu itu, selayaknya larang yang berterbangan, yaitu tidak menentu arahnya. Kadang-kala dia terbang sini, sini. Ya, yauma takunun nasu kal farashi al mabthuth. Pertanyaannya, kapan peristiwa ini terjadi? Artinya
kapan manusia itu dilihat sebagai serangga atau laron yang berterbangan di udara. Kapan kejadian ini terjadi? Kan kalau hari kiamat itu terjadi tidak langsung bakal kejadian semua berturut-turut. Matahari dulu terbit di arah barat, kemudian kejadian selanjutnya begini, tidak langsung kejadian semua, tapi berturut-turut. Pertanyaan, kapan manusia ini dilihat sebagai seperti laron yang berterbangan di udara? Ya, kata ulama, yaitu ketika ditiupkannya sangkakala. Sangkakala yang terakhir. Kan nanti ketika ditiupkannya sangkakala itu manusia kan dari kuburannya itu muncul. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang mati di air akan muncul juga di air. Iya, karena di situ kuburannya. Yang mati di tanah di kuburan, yang munculnya di kuburan. Muncul semua. Nah, coba mulai dari penciptaannya Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kalau itu semua dimunculkan pada hari kiamat bagaimana? Secara bersamaan. Papar di tipe sejangi ke pasamangin latak dianjong nih. Tapi itu semua manusia. Mulai dari penciptanya Nabi Adam sampai terakhir. Betul-betul bumi mengeluarkan isi perutnya. Mengeluarkan betul-betul apa yang ada di dalam tanah. Sehingga ketika muncul dari tanah, dari permukaan itu kalfarashil mabthuth, seperti laron yang berterbangan. Seperti laron yang berterbangan. Itu makna daripada ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima yang terakhir, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, dan engkau akan melihat gunung-gunung pada hari itu seperti bulu kapok al-manfush yang diterbangkan. Bagaimana kapok yang kita ambil dari anunya yang kuning kita kasih begini. Terbang. Gunung saja yang sifatnya jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada manusia, Allah terbangkan seperti kapas. Lantas bagaimana dengan manusia keadaan pada waktu itu? Yang tidak ada bandingannya manusia dengan gunung. Yang dimana Allah sifatkan ketika berbicara tentang gunung, wal jibala autada. Gunung itu kami jadikan sebagai pasaknya bumi, tiangnya bumi. Artinya kalau tidak ada gunung ini yang menjadi pasaknya bumi itu goyang, tidak mudian, rewel. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung ini yang kemudian belum ada gunungnya, maka pada waktu itu Allah lihat bumi ini tidak mudian, rewel, goyang terus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung sebagai pasaknya bumi, sehingga gunung ini tidak diam. Yang namanya pasak, istilah pasak itu dalaman sama luarnya itu jauh lebih besar dalamannya daripada luarnya. Jadi kalau gunung yang tingginya anggaplah 10 meter, maka dalamannya itu mungkin 2 kali lipatnya 20 meter ke bawah. Itu gunung. Yang namanya pasak seperti itu. Jadi semakin besar dan tinggi gunung, maka semakin besar pula pasaknya di bawahnya. Itu gunung. Tapi nanti pada hari kiamat gunung itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan. Dan gunung bukan cuma sekedar berterbangan. Di ayat yang lain dalam surah Al-Haqqah Allah mensifati gunung-gunung pada hari kiamat itu bagaimana? Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 14, keadaannya gunung pada hari kiamat nanti, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Maka ketika bumi ini dikeluarkan isinya, wal jibal, begitupun dengan bumi, fadukkata dakkatan wahidah. Maka antara bumi dan gunung ini jadi terbang dengan sebenar-benarnya terbang, atau hancur dengan sehancur-hancurnya karena mengeluarkan semua isi-isi yang ada di dalamnya. Hancur lebur
gunung yang kita jadikan sebagai pemandangan yang sangat indah ketika di dunia, maka kita akan melihat dengan kokohnya gunung pada waktu hari itu kayak tidak ada artinya. Ya. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Waqiah ayat 5 sampai 6, Allah Taala mengatakan, "Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha." Ya. Wa bussatil jibalu bassa. Ketika hari itu gunung bussa dihancurkan. Bussa itu hancur kayak blender. Bagaimana benda yang keras kemudian blender? Hancur. Bassa ditambah lagi di sini kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq, betul-betul hancur. Fakanat haba'an munbatha. Maka engkau melihat gunung pada hari itu haba, seperti debu. Betul-betul dipobrek. Kayak dipobrek, dikasih masuk dipobrek. Ya, itu gambaran tentang sedikit peristiwa dari hari kiamat dan tafsir dari surah Al-Qariyah ayat 1 sampai ayat 5. Insyaallah akan kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang bercerita tentang timbangan amal, yaitu ayat yang ke-6 sama ayat yang ke-8. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.